البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadits at-tasi' wa tis'un ba'da salasimi'ah, 399 untuk cetakan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an-nasu ma'adin kama adiniz zahabi wal fiddah. Manusia itu seperti barang galian. Seperti apa? Barang-barang galian berupa emas dan perak. Kalau di Indonesia barang tambang tuh ya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di antara mereka di dalam jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik di antara mereka di Islam apabila mereka itu faqih. Wal arwah junudun mujannadah, dan tentara itu adalah, dan ruh itu adalah tentara yang berkelompok-kelompok. Seperti apa? Pasukan tentara ada grup-grupnya, ada regunya. Fama ta'arafa minha iktalaf. Yang saling mengenal mereka akan saling bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang saling tidak mengenal, yang tidak saling mengenal maka akan berselisih, yaitu akan saling menjauh. Rawahu Muslim. Tayyib. Al-hadisu arba'umi'ah, hadis yang ke-400, wa rawal Bukhari qaulahu al-arwah junudun mujannada ila akhirih min riwayati Aisyah radhiyallahu anha. Ya, datang dari hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan dalam catatan kaki Syekhuna hafizahullahu taala. Untuk yang Bukhari itu mu'allaq, yaitu apa? Tidak disebutkan syekhnya. Tapi apa? Setelah ana teliti, disebutkan secara lengkap sanadnya oleh Bukhari dalam kitab yang lain, yaitu Al-Adabul Mufrad, dan sanadnya sahih. Jadi kesimpulannya hadis al-arwah junudun mujannadah ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh apa? Muslim dan Bukhari dari apa? Aisyah. Kalau tidak salah, Muslim juga meriwayatkan untuk yang Aisyah. Cuma Bukharinya meriwayatkannya adalah di dalam Adabul Mufrad kalau secara bersambung sanadnya. Sebentar. Oh, kalau yang Abu Hurairah Bukhari meriwayatkan juga. Berarti yang Abu Hurairah ini adalah Bukhari Muslim, tamam. Abu Hurairah Bukhari Muslim. Kalau yang Aisyah ini adalah Bukhari saja tapi mu'allaq, tapi dia ada di sana. Ada di Adabul Mufrad. Baik, sabda Rasulullah SAW, an-nasu ma'adin ka ma'adiniz zahabi wal fiddah. Manusia itu adalah bagikan barang-barang galian, seperti bahan galian emas dan perak. Ada yang kualiti tinggi, ada yang kualiti kurang tinggi. Manusia memang seperti itu. Jadi apa? Manusia memang tidak sama. Kalau tidak sama berarti apa? Hendaknya mereka diletakkan sesuai dengan posisinya, seperti dalam dalil-dalil yang telah dilewati itu. Baik. Maka buktinya apa? Rasulullah SAW menyebutkan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik dari mereka di zaman jahiliyah akan menjadi yang terbaik di antara mereka kalau masuk Islam. Yaitu apa? Kalau di jahiliyah dia sendiri memang memiliki akhlak yang utama. Dia sendiri adalah orang yang pemberani, orang yang dermawan, orang yang apa itu, cinta kepada kebenaran. Gimana cinta pada kebenaran tapi jahiliyah? Yaitu apa? Waktu belum datang syariat. Tapi apa? Dia suka pada yang baik-baik. Suka kepada apa? Menolong sesama. Suka kepada apa? Tidak membunuh anak-anak perempuan dan semacam itu. Maka kalau nanti datang Islam dan dia masuk Islam, dia jadi orang yang terbaik. Makanya jangan heran orang yang terbaik di zaman jahiliyah seperti Abu Bakar, dia jadi orang yang terbaik juga di zaman apa? Di zaman Islam. Demikian pula termasuk orang yang paling dermawan di zaman jahiliyah. Siapa itu? Hakim bin Hizam. Yang beliau sampai apa? Memerdekakan hamba sahaya 100 di zaman jahiliyah. Maka apa? Beliau ketika Islam beliau juga memerdekakan hamba 100 lagi. Dan Rasulullah mengatakan, aslamta ma'a ma'aslafta min khair. Engkau masuk Islam disertai dengan kebaikan yang telah engkau kerjakan. Jadi Allah menilai dia telah apa? Telah memerdekakan hamba 200.
Memang orang yang terbaik di masa jahiliyah, dia akan jadi orang yang terbaik juga di masa Islam. Demikian pula seperti siapa? Seperti Khalid ibnul Walid, jadi panglima perang yang pemberani dan hebat di zaman jahiliyah, dia juga jadi panglima perang yang banyak jasa dan pemberani di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnul Mulaqin, bahwasanya Khalid ibnul Walid ma'ruf dalam masa jahiliyahnya ketika masih memerangi Nabi, hebat sekali teori-teorinya, walaupun tetap kalah dengan Nabi SAW dalam teori peperangan, tapi dia hebat. Demikian pula ketika Islam betul-betul di zaman Abu Bakar As-Siddiq, seluruh kabilah-kabilah yang memberontak sampai bahkan kabilahnya siapa itu, Musailamah Al-Kadzab itu, Bani Hanifah, semuanya kalah dengan diperangi oleh panglima terbesar ini, yaitu Khalid ibnul Walid. Demikian pula siapa? Abu Sufyan, panglima terbesar di zaman jahiliyah, dan memang hebat dan memang firasatnya sangat tinggi. Nah, ketika masuk Islam, dia pun jadi panglima yang bagus di dalam perang Taif, juga dalam perang Hunain. Sampai bahkan beliau matanya tercongkel satu di dalam perang Taif. Sampai kemudian tapi beliau tetap setia dengan Islam. Sampai kemudian ikut perang di zamannya Abu Bakar, ikut perang di zamannya Umar. Sampai mata beliau yang satu tercongkel lagi di dalam di dalam perang Yarmuk itu. Dan beliau terus berperang sampai sampai meninggal di zaman siapa itu? Di zaman Utsman bin Affan, dan disolati oleh Utsman bin Affan. Jadi setia dengan dengan Islam. Tetap setia, ikut perang terus. Seperti kebiasaan di zaman jahiliyah. Maka yang terbaik di kalangan mereka di zaman jahiliyah akan menjadi terbaik juga ketika dia itu masuk Islam. Tapi Rasulullah mensyaratkan idza faquhu. Ada 3 qiraah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Idza faqahu, idza faqihu, dan idza faquhu. Ini masuk dalam musalas kutrub. 3 harokat, dan dia memiliki makna yang lebih. Kalau faqahu ini maknanya adalah fahimu. Kalau faqihu dia adalah memahami satu permasalahan. Yaitu betul-betul faqih tapi dalam satu permasalahan. Kalau faquhu sorol fiqhu sajiyatan lah. Kalau faquhu betul-betul fikih itu sudah jadi karakter dia, orang yang memang paham dalam segala urusan fikih. Itu istilahnya faquhu. Baik. Nah, sesuai dengan kadar keadaan fikih dia, maka seperti itulah kadar kebaikan dia. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih di dalam agama ini. Berarti semakin dia faqih, maka akan semakin bagus dia, semakin bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, juga bermanfaat untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Baik, ini dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah itu al khair manutun bil fiqh. Kebaikan itu tergantung kepada fikih. Baik, makanya Rasulullah SAW bersabda khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sementara Al-Qur'an adalah sumber fikih. Di dalam Al-Qur'an ada kalimat Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapan saya, fikih. Juga Allah Ta'ala berfirman falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kenapa tidak ada sekelompok orang dari mereka yang mereka itu mempelajari agama ini, tafaqquh. Dengan dengan mempelajari Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW pada waktu itu. Jadi memang al-khair manutun bil fikih. Kemudian yang berikutnya, dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi, al-arwah junudun mujannadah. Roh nyawa-nyawa itu adalah seperti tentara yang berkelompok-kelompok. Kenapa tidak semuanya gabung jadi satu? Kenapa? Karena tidak sama, yaitu fama ta'arafa minha talaf. Yang saling mengenal maka mereka akan saling bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang saling tidak mengenal, yang tidak saling mengenal, maka mereka akan saling berpisah. Kumpul dengan yang didekati, kumpul dengan yang memang dikenal. Baik, maksudnya at-ta'aruf maksudnya adalah tasyakul. Sebagaimana dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu taala.
Yaitu apa? Kalau memang mereka itu syakalnya sama, yaitu karakternya sama, maka mereka akan saling mendekat. Seperti tentara-tentara itu, mereka akan lihat apa itu? Oh, kamu dari satuan mana? Oh, saya kenal ini. Oh, ini teman sendiri. Kalau dilihat, oh ini satuannya lain. Oh, berarti bukan. Akhirnya pergi. Yang ini lambangnya apa? Lambang Garuda. Dia akan kumpul dengan yang sesama Garuda, yang lambangnya apa itu gurita, akan kumpul dengan yang lambangnya gurita, yang lambangnya harimau akan kumpul dengan yang sesama harimau, dan semacam itu. Dan manusia pun seperti itu, yang sama-sama Maifi, ya mereka buat klub Maifi Malaysia Utara, yang sama-sama yang lain-lain juga buat klub-klub sesuai dengan apa? Dengan keretanya itu. Memang manusia seperti itu. Bahkan yang Harley pun klubnya adalah klub Harley, nggak ada Harley klubnya adalah dengan kancil, nggak mau dia. Memang seperti itu manusia, karakternya seperti itu. Ini yaitu apa? Ta'arafa maksudnya adalah tasyakala. Kalau orang itu, maka dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya ittihadus syakal yaqtadi ittihadaz zauq, yaitu kesamaan karakter itu menuntut adanya kesamaan perasaan. Sebagaimana dijelaskan di dalam apa? Di dalam Faidul Qadir punya Al-Munawi. Walaupun beliau juga menukil dari ulama-ulama sebelumnya juga. Manakala karakternya sama, biasanya cita rasanya sama itu. Makanya kalau seseorang, misalkan para wanita sendiri, kalau mereka apa itu sama-sama misalkan suka baju kuning, biasanya mereka menunjukkan apa? Cita rasanya sama, mereka adalah orang yang ceria. Tapi kalau bajunya itu adalah tipe-tipe baju yang redup, biasanya adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang tipenya adalah karakternya sama, yaitu apa? Sama-sama sukanya adalah sesuatu yang tenang atau sesuatu yang sedih. Memang itu karakternya seperti itu. Orang yang sama-sama mereka akan kumpul. Orang yang sedih biasanya akan dekat dengan orang yang sedih. Nanti apa? Menangis bersama, menghibur bersama. Yang ceria akan kumpul dengan yang ceria. Nanti selfie bersama, nanti tertawa bersama, mengejek bersama. Memang karakter manusia seperti itu. Adapun kalau mukmin dan mukminah, mereka akan apa? Semua karakter itu dikendalikan dengan syariat, tidak semata-mata dengan perasaan sendiri atau hobi sendiri. Tapi apa? Dikendalikan dengan syariat. Yang boleh ya dikerjakan, yang tidak boleh maka kita bersabar, tunggu sampai nanti di surga kita kerjakan apapun yang kita inginkan. Baik. Dan dari hadis ini ada isyarat, yaitu apa? Hendaknya seseorang itu menjauh dari orang yang tidak sesuai dengan dirinya. Yaitu apa? Orang soleh tidak layak. Dia itu suka bergaul dengan orang yang toleh, kecuali dalam bentuk apa? Nasihat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idam mithluhum. Taqud ya. Telah diturunkan kepada kalian, yaitu di antara wahyu, yaitu apa? Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu dikufuri dan diolok-olok, maka jangan kalian duduk-duduk dengan mereka sampai mereka membicarakan perkara yang lain. Kalau kalian masih duduk dengan mereka, berarti kalian semisal dengan mereka. Maka menunjukkan apa? Tidak boleh orang yang, kata Al-Qurtubi dan juga kata siapa itu? As-Sa'di, tidak boleh orang soleh duduk-duduk dengan apa? Majelis kebatilan, kecuali apa? Dalam rangka mengingkari dan menasihati mereka. Kalau tidak diterima nasihatnya, maka hendaknya dia pergi agar tidak disamakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Manakala orang itu masih duduk dengan mereka, maka akan dihukumi sama. Innakum idam mithluhum. Kalian kalau demikian semisal dengan mereka. Dan Allah Ta'ala menyebutkan, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah menyatukan orang kafir dan munafik dalam neraka jahanam sama-sama. Kenapa? Walaupun yang ini sudah syahadat, tapi karena dia suka kumpul dengan orang kafir, kalau ada kesempatan menunjukkan hatinya itu sama. Sementara di hari kiamat yang penting hatinya, bukan apa? Sekedar penampilan fisik. Hatinya itu yang paling dinilai, walaupun hatinya akan menunjukkan amalan juga. Makanya orang munafik dia lebih suka kumpul dengan apa? Munafikin dan kufar daripada kumpul dengan orang mukmin yang soleh. Hatinya menunjukkan amalan, amalan menunjukkan hati, dan hati melahirkan amalan. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang yang baik itu kumpul dengan orang yang jelek, kecuali apa? Menunjukkan dia itu munafik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wa jamaah, dan juga Ibnu Battah di dalam apa? Dalam Al-Ibanatul Kubra, bahwasanya apa? Al-Fudail bin Iyad mengatakan,
al arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf wa la yumali'u sahibus sunnah sahibal bid'ah illa minan nifaq. Ruh-ruh adalah tentara yang berkumpul, yang berkelompok-kelompok. Kalau mereka itu saling mengenal, mereka akan saling bersatu. Kalau tidak saling mengenal, mereka akan saling berpisah. Dan tidak mungkin ahlu sunnah itu kumpul dengan ahlul bid'ah kecuali dengan kemunafikan. Yaitu apa? Sebenarnya ini bukan ahlu sunnah, tapi apa? Dia munafik saja, pura-pura apa? Jadi ahlu sunnah. Atau boleh jadi, yaitu apa? Ahlul bid'ahnya yang bersifat munafik sehingga ahlu sunnah tidak tahu. Dia tertipu, disangka ini ahlu sunnah, ternyata dia adalah serigala yang berbulu domba. Intinya adalah apa? Dikarenakan ada zahir kesamaan, maka muncul itu kedekatan. Kalau dia jujur, maka apa? Ini adalah kebaikan. Kalau tidak jujur, berarti salah satunya adalah munafik. Makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatul Kubra, ada seseorang datang kepada Al-Auza'i mengatakan, "Inni ujalisu ahla sunnah wa ujalisu ahlal bidah." Saya ini duduk dengan ahlu sunnah dan saya juga duduk dengan ahlul bidah. Maka Al-Auza'i mengatakan, innaka la tumayyiz bainal haqqi wal batil. Berarti engkau tidak memisahkan antara hak dan batil. Kemudian apa? Dikomentari oleh Imam Ibnu Battah mengatakan, shadaqal Auza'i rahimahullah. Auza'i betul rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan apa? Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan orang munafik, mereka memang seperti itu. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik memang seperti itu. Kalau dengan orang beriman, dia kumpul. Tapi apa? Tapi dusta, mengatakan kami beriman. Tapi kalau jumpa dengan setan-setan mereka, dia mengatakan kami ini sebenarnya bersama kalian. Kami cuma mengolok-olok orang beriman saja. Dia mau kumpul dengan orang beriman, tapi dalam bentuk kemunafikan. Adapun di atas ilmu, maka apa? Tidak boleh orang yang tahu suatu kebatilan, dia tetap kumpul dengan ahlul batil. Kecuali apa? Dalam bentuk nasihat. Kalau selesai, sudah selesai. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ilmu tadi pun macam juga Apa itu? Kalau kata seorang ni dia mengikuti das syekh yang agak ada masalah, kemudian mengikuti juga